Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari yang indah. Teman-teman, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Maisaratun Nafila dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang sudah saya peroleh di kelas Hukum dan Etika Jurnalistik yang diberikan oleh Pak Abu Nazib. Jadi teman-teman, langsung saja saya akan memulainya dari materi pers. Nah, jadi di materi kali ini yang Pak Abu Nazib berikan di pertemuan pertama, pers merupakan suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan juga menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media dan saluran yang tersedia. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan pers dari masa ke masa. Jadi bagaimana sih pengalaman para jurnalisme, para pers dari masa ke masa? Yang pertama itu dari pers pada masa penjajahan, baik penjajahan Jepang maupun penjajahan Belanda. Nah, di sini pers pada masa ini masih sedikit diawasi dan juga sangat ketat. Intinya itu diawasi dengan ketat oleh pihak penjajahan itu sendiri, maksudnya penjajah dari Belanda dan juga penjajah dari Jepang. Lalu yang kedua itu ada pers pada masa demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin atau masa Orde Lama. Nah, di sini media pers sudah mulai menikmati kebebasannya. Jadi sudah mulai lebih luasa untuk menyebarkan media-media apa saja yang disebarkan kepada publik, begitu. Nah, di sini yang ketiga itu ada pers pada masa Orde Baru, mirip dengan masa Orde Lama, dan juga banyak yang terjadi pemberedelan media cetak yang tidak sesuai dengan selera presiden. Jadi di periode yang ketiga yaitu masa Orde Baru itu masih bersangkut pautan dengan politik, dengan presiden. Lalu yang keempat ini pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini masa yang terakhir. Nah, kegiatan jurnalisme ini telah dilindungi oleh undang-undang penyiaran dan juga ada kode etik persnya sendiri. Jadi di masa reformasi ini media pers sudah dilindungi oleh Undang-Undang Republik. Nah, kemudian untuk menyampaikan pemberitaan karena tidak ada lagi ancaman pemberedelan seperti dulu. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik jurnalistik. Jadi di kode etik jurnalistik ini pada umumnya para profesi ini pasti ada kode etiknya. Nah, di dalam jurnalistik ada seorang wartawan. Wartawan ini merupakan sebuah profesi sehingga dibuatlah kode etik untuk pedoman operasional. Kode etik jurnalistik ini juga sebagai wujud hak asasi manusia yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tepatnya di nomor 40 tahun 1999. Pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini atau pendapat dengan menghormati norma-norma agama. Dalam tanda kutip menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta atas praduga tak bersalah. Jadi di kode etik jurnalistik ini sudah kita lihat bahwasanya di pasal 5 ayat 1 ini tadi ada yang namanya menghormati norma-norma agama. Berarti sudah sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, teman-teman. Nah, landasan kode etik jurnalistik ini juga mengacu pada kepentingan publik. Karena apa? Karena kebebasan pers yang ideal ini merupakan kebebasan yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Kemudian, siapakah institusi yang berhak untuk menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik? Siapakah itu? Dia adalah Dewan Pers tersendiri. Sementara pihak yang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah organisasi profesi wartawan atau perusahaan pers yang bersangkutan dengan hal tersebut. Jadi teman-teman, kita juga perlu mempelajari kode etik jurnalistik. Nah, kode etik jurnalistik ini berisi apa-apa yang menjadi pertimbangan, yang menjadi perhatian atau menjadi penalaran moral profesi wartawan. Nah, isi etikanya juga mengatur hak dan kewajiban dari kewartawanan
atau dengan media pers. Nah, dalam kode etik jurnalistik, teman-teman bisa mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang jurnalis dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh jurnalis. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca jurnal yang ada di website terpercaya. Nah, karena pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi sudah mencakup, saya sudah merangkum semuanya apa yang sudah diberikan oleh Pak Abu Nazib, maka cukup sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat, yang sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.